Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول له اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita ucapkan alhamdulillah atas karunia Allah untuk kita semua. Pada malam hari ini Allah kembali takdirkan kita untuk sama-sama hadir di dalam rumahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai amal-amal saleh, sebagai bentuk taqarrub yang kita harapkan akan menjadi catatan-catatan para malaikat, dan kemudian kelak menjadi pemerat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa terkirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadis kita pada malam hari ini adalah lanjutan daripada bab sebelumnya, di mana bab sebelumnya kita masuk bab baru, yaitu bab al-Jumu'ah. Bab al-Jumu'ah. Dan telah kita jelaskan muqaddimat atau pendahuluan-pendahuluan di dalam bab ini. Dan pada malam hari ini kita akan langsung masuk kepada pembahasan hadis yang pertama di dalam bab ini, dan hadis yang ke-130 di dalam kitab ini. An Sahal bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu anna rijalan tamaru fi minbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ay ya'ud huwa فقال سهل من طرفاء الغابة فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقر حتى سجد في أصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ فصلى وهو عليها ثم كبر عليها ثم رفع وهو عليها ثم نزل القهقر. Nah, hadis ini datang dari sahabat mulia yang bernama Sahal bin Sa'd as-Sa'idi bin Malik al-Ansari al-Khazraji min masyahiri sahabah. Sahabat ini adalah di antara sahabat Nabi yang terkenal. Masyahir, masyahir itu artinya masyhur. Dan masyhur ini sudah menjadi bahasa Indonesia. Masyhur itu artinya dikenal. Jamaahnya masyahir. Nama beliau sebelum dinamakan dengan Sahal bin Sa'd itu namanya adalah Huznan atau Haznan. Ya. Nama sebelumnya beliau memiliki dua nama, artinya sebelum namanya menjadi Sahal itu namanya adalah Haznan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi nama dengan Sahlan.
Kenapa? Karena nama yang pertama itu maknanya tidak baik. Yang kemudian Allah berikan nama baru. Ya. Nama pertamanya adalah Hazna. Hazn. Itu artinya adalah sedih. Kemudian Rasulullah memberi nama yang bagus menjadi Sahal. Sepertinya Sahal, mudah. Artinya mudah. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa nama itu harus memiliki makna yang baik. Makanya Bapak Ibu kalau memberi nama anak, usahakan tidak memberikan nama anak-anak kita dengan nama-nama yang tidak ada artinya atau justru buruk artinya. Ya. Atau memberi nama hanya karena ikut-ikutan, keren-kerenan. Ya. Lagi terkenal Michael Jackson, kasih nama Michael Jackson. Lagi terkenal Ronaldo, beri nama anaknya Ronaldo. Nggak bener ini. Ya. Lagi terkenal Jackie, anaknya dikasih nama Jackie. Jackie Chan. Maka hendaknya kita namai anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Nah, selain memberi nama anak yang baik, kita juga harus memberi panggilan yang baik. Ya, ya. Harus memanggil anak kita dengan nama yang baik. Ya. Dan nama yang paling baik adalah Ma'ubida wa Humida. Ya, nama yang ada kaitannya dengan abd, Ma'ubid, Abdullah, Abdul Jabbar, Abdul Latif, Abdul Aziz, dan lain sebagainya. Atau Mahumid. Humid itu artinya dipuji. Ahmad, Muhammad, Mahmud. Ya, itu semuanya nama-nama yang baik. Wa kana lahu hina tufiya Nabi sallallahu alaihi wasallam 15 sana wa umira hatta tufiya sana 91 wa huwa akhir man mata fil madinati min as-sahabat ala qawli ba'd al-muhaddithin. Dan sahabat Sahal ini ketika Rasulullah SAW meninggal, itu beliau berumur 15 tahun. Dan kemudian Allah panjangkan umurnya menjadi 61 tahun. Ya. Dan sebagian ahlul hadis, para ulama hadis menyatakan bahwa Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi ini adalah sahabat yang paling terakhir meninggal. Ya. Sahabat yang paling terakhir meninggal di kalangan para sahabat di Madinah. Ya. Setelah beliau meninggal, maka barulah muncul generasi setelahnya, yaitu tabi'in. Nah, beliau yang meriwayatkan hadis ini, ya, di mana hadis ini menjelaskan tentang hukum ittikhadil mimbar li khutbatil Jum'ah. Hukum menjadikan mimbar tempat untuk khatib menyampaikan khutbahnya. Jadi hukum menjadikan mimbar, ya, untuk dijadikan khatib menyampaikan khutbahnya. Nah, kemudian ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis ini Sahal bin Sa'ad menyampaikan bahwa ada seseorang yang bertanya-tanya terhadap mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ada juga yang artinya ada sebagian yang bertanya-tanya atau sedikit memunculkan perdebatan di kalangan para sahabat. Di kalangan sahabat waktu itu ada yang semacam berdebat. Apa yang diperdebatkan? Mimbarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, terbuat dari apa mimbar ini? Terbuat dari apa mimbar ini? Maka dijawab bahwasanya mimbar ini terbuat dari kayu, ya, terbuat dari kayu di salah satu hutan yang ada di belahan Madinah. Yang kemudian وقد بين لهم قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وضع أنه قام صلى الله عليه وسلم في أعلى درجاته الثلاث. Dan kemudian dijelaskan bahwasanya tatkala Rasulullah SAW membuat mimbar tersebut, kemudian beliau berdiri di atasnya di tingkatan yang paling tinggi, yakni tingkatan ketiga. Wa kabbara an-nas wara'ahu thumma raka'a wa rafa'a min ar-ruku'i wa huwa 'alaihi. Dan kemudian Rasulullah SAW di atas mimbarnya pernah melakukan takbir, kemudian ruku'. Dan kemudian sebagian sahabat yang lain pun mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Rasulullah turun dan kemudian sujud. Ya, sujud di atas lantai. Karena kenapa? Di atas mimbar nggak mungkin sujud. Di atas mimbar tidak mungkin sujud. Akhirnya Rasulullah turun dari mimbarnya dan kemudian sujud di atas lantai. ثم عاد بعد السجدتين فصعد على المنبر. Setelah sujud, jadi setelah dua sujud, maka Rasulullah SAW kembali menaiki mimbarnya. وفعل في هذه الركعة وفيما بعدها من الركعات كما فعل في الركعة الأولى حتى فرغ من صلاته. Yang kemudian setelah beliau naik mimbar, ya, setelah sujud tadi di lantai, kemudian naik lagi di atas mimbarnya, kemudian ruku, ya, dan begitu seterusnya. Ketika mau sujud turun lagi di lantai sampai selesai daripada sholat. Ya. Hatta faragha min salatihi, sampai selesai daripada sholat. Walamma kana hadha al-fi'lu ghairu mu'tada minhu, dan perlakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ruku di atas mimbar, takbir kemudian ruku di atas mimbar, kemudian ketika mau sujud turun di lantai. Setelah itu kembali lagi ke atas mimbar untuk ruku dan begitu seterusnya sampai selesai sholat. Perbuatan Nabi ini ghair mu'tad. Ghair mu'tad itu artinya di luar kebiasaannya. Maka Rasulullah SAW bayyana li sahaba, menjelaskan kepada para sahabatnya, annahu sa'adahu atau annahu sana'ahu li fa'idatain. Huma al-i'timam bihi wa ta'allum kayfiyati salat. Dan perlakuan Nabi SAW ini tadi yang agak langka di kalangan para sahabat, di mana beliau
melaksanakan sholat, bertakbir dan rukuk di atas mimbar. Kemudian ketika mau sujud, beliau turun ke lantai. Ketika naik lagi, mau rukuk lagi, naik lagi di atas mimbarnya, dan begitu seterusnya sampai selesai sholat. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabatnya bahwasanya beliau lakukan hal tersebut karena ada dua faedah yang ingin beliau sampaikan kepada para sahabatnya. Huma al-i'timam wa ta'allumi kaifiyati salati. Supaya untuk dicontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana sahabat-sahabatnya ini melihat ya, salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah mengajarkan kepada para sahabat. Mengajarkan kepada para sahabat. Dan ini tentunya beliau lakukan dengan tujuan yang pertama untuk memperlihatkan kepada makmumnya, dan yang kedua untuk mengajarkan kepada para sahabat tentang bagaimana tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka faedah yang dapat diambil dari hadis ini yang pertama adalah masyru'iyyatu ittikhadil minbari fil masjid liyaktuba alaih. Disyariatkan untuk mengadakan mimbar di dalam masjid agar sang khatib bisa berkhutbah di atasnya. Sang khatib bisa berkhutbah di atasnya. Dan ini sebenarnya sesuai sunnah Nabi SAW. Mimbar sesuai sunnah Nabi SAW itu adalah adanya anak tangga. Jadi mimbar yang sesuai dengan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah mimbar yang memiliki anak tangga. Di mana Rasulullah SAW ketika itu menaiki anak tangga yang ketiga, baru beliau berkhutbah di atasnya. Kalau masjid kita ini nggak ada anak tangganya Pak ya. Jadi sunnah itu adalah mimbar memiliki anak tangga 1, 2, 3, baru tempat duduk. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayatnya. Itu sunnahnya. Iya. Makanya kita lihat bagaimana mimbar di Mekah itu kan naik tangga. Kemudian di Madinah juga di Raudhah itu ada anak tangganya. Itu sunnahnya. Meskipun sebagian ulama mengatakan tidak masalah jika selain daripada itu. Tapi kalau kita betul-betul mau mencontoh mimbarnya Rasulullah SAW yang digunakan untuk berkhutbah adalah memiliki anak tangga. Kemudian hadis faedah berikutnya adalah jawazus salati fawqa al-mimbar wa yasjudu alaihi in tamakkana wa illa fa'ala al-ard. Dalam hadis ini menunjukkan bolehnya melaksanakan salat di atas mimbar dan bahkan sujud di atasnya jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka di atas lantai. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tentu Nabi SAW melakukan ini dengan tujuan mengajarkan. Karena kalau di atas mimbar kan lebih kelihatan. Lebih kelihatan atau tidak? Lebih tinggi. Faedah berikutnya adalah jawazul amal al-yasiri fi salati lil maslahah. Bolehnya melakukan pergerakan di dalam salat, pergerakan yang ringan dan dengan tujuan ada maslahat. Ada maslahat. Tanpa ada maslahat, tidak boleh banyak bergerak. Ya. Karena kenapa? Sejatinya banyak bergerak itu tidak sejalan dengan kekhusyuan. Karena yang namanya khusyuk adalah konsentrasi dan kemudian tidak banyak bergerak. Jadi orang banyak bergerak otomatis tidak khusyuk. Ya. Orang yang banyak bergerak otomatis tidak khusyuk.
Makanya ketika kita sholat rapi, nggak usah banyak bergerak. Kenapa? Karena diamnya kita melakukan pergerakan-pergerakan sholat sesuai dengan contoh Nabi SAW, itu akan mendatangkan kekhusyuan. Nah, beda kalau banyak bergerak. Wah, sini garuk sana, garuk sini. Apalagi gerakannya, ya, nengok kiri, nengok kanan. Apakah itu menandakan sebuah kekhusyuan? Enggak tenang. Makanya sering saya bahasakan. Anda saja berhadapan dengan Bapak Bupati, Bapak Gubernur, Bapak Presiden, berani nggak gerak-gerak? Atau mati kutu di depannya sambil nunduk di hadapan Pak Gubernur misalnya, kita ketemu, minta waktunya ketemu, kira-kira bagaimana posisi kita? Aku diam, siap Pak, baik Pak, insya Allah Pak. Ada mungkin gerak-gerak, kayaknya nggak bisa deh Pak. Wah sebentar Pak ya, nanti ada yang telepon, berani nggak kita? Dan itu makanya dalam sholat itu tunduk, tenang, tidak banyak bergerak. Boleh ketika ada maslahat, boleh ketika ada tujuan. Yang itu tujuannya adalah untuk kembali menciptakan kekhusyuan dalam sholat. Ya. Nah ini terjadi tadi. Saya sholat zuhur di Tungkal tadi. Ada kajian di Tungkal. Sholat zuhur. Saya imam. Kebetulan di depan itu, di depan pojok sebelah kanan itu ada mixer, apa namanya, amplifiers. Ya, tempat ininya corong yang mengatur. Qadarullah di rakaat pertama aman. Ketika saya sujud, berdenging dia. Kencang luar biasa. Bahasa kerennya soaring. Soaring itu langsung peka telinga Pak. Oh, sementara kita lagi sholat ini. Ya. Maka ada satu ikhwah yang punya inisiatif, maju dia 2 langkah. Maju dia 2 langkah, perbaiki. Diturunkan sedikit ehonya. Nah, baru aman. Ya, subhanallah. Maka pergerakan tersebut termasuk pergerakan yang dibutuhkan. Batal nggak sholatnya? Tidak. Kecuali dia bergerak sambil cari minum, minum dulu. Itu baru batal. Dia maju sedikit, putar sedikit, mundur. Dan perlunya fikih, perlunya belajar. Kalau orang awam mungkin mengatakan, lanjut sholatnya. Padahal itu boleh ketika dibutuhkan. Bayangkan kalau berdeming terus sampai 4 rakaat. Saya aja sudah mulai memikirkan. Manusiawi Pak, saya bukan sahabat, bukan bukan malaikat sholat ya. Ya kalau berdeming ya terbang. Akhirnya ketika sujud, ya kita gimana caranya nih supaya berdeming? Apakah mic-nya terlalu tinggi? Atau harus dibawahkan? Ruku ya berdenging, sujud ya berdenging. Wah repot ini. Ternyata satu ikhwah ini Masya Allah tabarakallah. Jazakumullahu khairan. Beliau peka. Maju 2 langkah, putar ekornya. Selamat sholat kita. Sampai selesai nggak berdenging. Nah ini termasuk pergerakan yang boleh. Termasuk HP. Lupa silent HP-nya. Lupa silent. Tiba-tiba dingin dia. Atau mungkin di depan, di tas. Kita taruh di tas ini. Kebetulan tas ditaruh di depan. Telepon. Sementara orang sudah lagi sholat. Apalagi imamnya lagi baca Al-Quran. Udah itu nada deringnya pakai musik lagi. Udah itu lagunya lagu lawas lagi. Atau lagu dangdut. Apa yang dilakukan ketika itu? Maka ambil HP-nya meskipun di depan kita, di depan di tas. Matikan. Lanjutkan sholatnya. Kalau di kantong, nggak apa-apa. Buka HP-nya, matikan silent kalau HP yang kayak gini tinggal pencet ini nih. Pencet ini langsung mati. Ya udah, matikan, silent kan. Atau kalau nggak bisa matikan langsung segera. Maka pergerakan tersebut termasuk pergerakan yang dibutuhkan yang tidak sampai membatalkan sholat. Nah, tapi jangan sampai buka WA. Oh, ada yang WA.
Sambil buka HP, sambil baca WA dulu, balas dulu. Batal salatnya. Ya, kalau hanya sekedar mematikan, lanjut salatnya nggak batal. Dan ini kadang teman-teman, bapak-bapak nggak paham ini. Akhirnya sampai mungkin penting, darurat, itu nelponnya berkali-kali sampai selesai sholat. Subhanallah. Itu luar biasa mengganggunya. Hah? Apalagi naderingnya lagu-lagu 80-an. Yang biasa di style di mobil. Sudah. Yang di sampingnya ikut lagi khusyuk sholatnya. Tinggal, wah ini lagu sah. Itu bodohan. Ya, kita harus paham ini. Karena dasar normal manusiawi, kadang kita lupa silent HP kita dan nada dering. Makanya kalau nada dering saya itu nada dering saya teng 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 teng, ya cukup. Karena nada dering itu cuma mau didengar supaya memperdengar kok ada telepon. Tapi kalau HP saya Pak nyaris itu nggak pernah saya buka suaranya, silent terus. Karena saya takut lupa kalau sholat ternyata tidak dimatikan nadanya. Dan kalau bisa nada dering nggak usah macam-macam. Ya, cukup ting 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 ting. Ya. Karena ada dering orang, masya Allah, aneh-aneh aja. Ya, lagu-lagu yang nggak jelas. Nggak boleh, karena itu termasuk musik. Kalau misalnya sampai kepada nada-nada tertentu. Tapi kemudian faedah yang lainnya adalah jawazu uluwil imami alal ma'mum. Ya. Di dalam hadis ini sebagian ulama mengambil sebuah kesimpulan faedah bahwa bolehnya imam berada di tempat yang sedikit lebih tinggi untuk mengajarkan, dalam rangka untuk mengajarkan supaya kelihatan bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar. Sebagaimana Rasulullah SAW contohkan dalam hadis ini. Meskipun sejatinya asal muasalnya adalah antara makmum dan imam itu sejajar. Sejajar. Rasulullah melakukan ini dengan tujuan untuk mengajarkan para sahabat. Bagaimana sih rukuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Karena kalau sudah banyak orang, kalau sama-sama sholat, orang nggak bisa. Ya, nggak bisa kelihatan. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya boleh melihat ke depan. Tidak mesti sujud. Meskipun hukum asalnya adalah tempat sujud. Itu yang terbaik. Melihat kita dalam sholat. Tapi kalau melihat di depan kita saja, sebagian orang mengatakan tidak masalah. Ya, apalagi di depan kita itu adalah tertumpu, tembok. Yang dilarang itu mengangkat pandangan ke atas. Itu terlarang. Ada ancamannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah lainnya adalah hirsun Nabi SAW ala ta'limi ummatihi wa tablighiha asy-syara'. Hadis ini menunjukkan semangatnya Nabi SAW untuk mengajarkan umatnya. Ya. Semangatnya Nabi SAW memberikan ilmu kepada umatnya. Sampai-sampai dicontohkan. Begini caranya sholat yang baik dan benar. Kemudian faedah berikutnya adalah inayatun Nabi SAW bisalati wa ma'rifatil ummati laha. Perhatiannya Nabi SAW terhadap salat. Ya. Dalam hadis ini menunjukkan perhatian Nabi SAW kepada salat dan perhatian Nabi SAW bagaimana supaya umatnya juga faham tata cara salat yang baik dan benar. Mengerti betul. Ya. Maka teman-teman rahmati Allah, Bapak Ibu, kita harus belajar dalami sifat-sifat atau tata cara sholatnya Nabi SAW. Ya. Kalau dulu kita sudah belajar dari SD, ya,
tata caranya begini. Tapi saya yakin, ya, mungkin kita nggak belajar sampai ke persoalan kita belajar dengan dalil. Kenapa kita ruku begini? Apa saja dalilnya ruku? Masalah ruku saja itu dalilnya banyak. Ya, tata caranya dari Nabi SAW itu banyak sekali. Sujud bagaimana? Sujud yang benar sesuai dengan petunjuk Nabi itu seperti apa? Sudah ada dalilnya. Nah, ini yang harus kita gali, ini yang harus kembali kita pelajari. Ternyata sujud itu posisi tangan begini dan begini. Oh, ternyata sujud itu ada beberapa larangannya. Kalau posisi begini dilarang. Nah, ini yang maksud. Ini saya maksud. Artinya kita harus kembali belajar tentang sifat-sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan dalil. Ya, sesuai dengan dalil. Dan banyak sekali kitab-kitab sekarang yang sudah diterjemahkan, kitab-kitab ulama, ya, sifat salatin Nabi SAW, ya, sifat-sifat salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka belajar. Dan ada beberapa kajian kita kira di tempat-tempat lain itu kajian kitabnya adalah sifat salat Nabi SAW, ya, yang disampaikan oleh ustaz kita, hafizahumullah taala jami'ah. Kemudian faedah berikutnya adalah idahu sababi فيما جرى على خلاف العادة ليزول الإشكال. Ya. Maksudnya adalah hendaknya menjelaskan kepada seseorang, ya, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak lazim, ya, kita jelaskan kenapa kita lakukan hal tersebut, ya, apa maksud dan tujuannya, liyazul al-ishkal, supaya tidak menjadi sebuah momok permasalahan yang akhirnya muncul fitnah, yang akhirnya muncul isu-isu yang enggak baik beredar dan seterusnya. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut di dalam beberapa riwayat, termasuk dalam hadis ini. Jadi Rasulullah jelaskan kepada para sahabatnya, kenapa kok Rasulullah ketika sholat waktu itu beliau naik melaksanakan sholat di atas mimbar, bertakbir di atas mimbar, kemudian ruku' di atas mimbar, kemudian ketika mau sujud beliau turun sedikit, turun dari mimbarnya untuk sujud. Ya. Maka beliau jelaskan kepada para sahabat apa maksud dan tujuannya, supaya apa? Sahabatnya tidak, ya, pusing, ya, tidak akhirnya berdebat, ya, atau tidak muncul perkataan-perkataan tentang mereka kenapa, mengapa, bagaimana dan seterusnya. Supaya hal tersebut, ya, tidak terjadi, maka Rasulullah SAW menjelaskan, ini tujuan saya, maksudnya begini. Sebagaimana juga terkadang di dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah SAW pernah berjalan bersama seorang wanita. Maka tiba-tiba Rasulullah SAW langsung mengatakan kepada sahabat tanpa ditanya, innaha Safiyah. Hah? Ini Safiyah. Maksudnya siapa? Istrinya. Maksudnya adalah istrinya. Ya, supaya menghilangkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak, atau praduga, ya, atau prasangka-prasangka buruk. Maka Rasulullah SAW ketika itu langsung mengkat dan menjelaskan yang sebenarnya. Kemudian ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, Syekh Ibn Bassam hafizahullah menambahkan beberapa faedah dalam hadis ini. Beliau mengatakan jawazur irtifa'il imami 'anil ma'mumin fi sholati lil hajah. Bolehnya mengangkat posisi imam daripada makmum, ya. Artinya tempat berdirinya imam boleh lebih tinggi daripada posisi makmum, ya, di dalam salat lil hajah.
ketika ada kebutuhan. Keta'lim, seperti halnya untuk mengajarkan bagaimana tata cara sholat, ya. Fa'in lam yakun lihajatin fayukrahu. Ya. Jika tidak ada kebutuhan, maka makruh hukumnya meninggikan posisi imam lebih tinggi daripada posisi makmum. Lima rawa Abu Dawud an Hudzaifah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza atamma ar-rajul al-qawm atau idza amma ar-rajul al-qawm fala yaqumanna fi maqamin arfa'a min makanihim. Sebagaimana dalam sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat mulia Hudzaifah bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, jika seseorang mengimami suatu kaum, maka janganlah sekali-kali dia berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada makmumnya. Ya. Maka ini tidak baik. Ya. Tapi kalau untuk kebutuhan, maka boleh. Untuk kebutuhan maka boleh. Ya, tapi kalau sekarang saya kira sudah tidak butuh. Ya kalau mau mengajarkan orang, ya ajarkan mulai ta'lim, majelis ilmu. Oh begini loh tata cara salatnya Nabi, rukuknya begini, sujudnya begini, i'tidalnya begini, dan seterusnya. Kemudian beliau mengatakan wujub ittiba'i Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anna af'alahu min sunnatihi allati tuttaba' wa yuhafaz 'alaiha. Wajibnya kita mengikuti ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya menjaga sunnah-sunnah tersebut. Menjaga sunnah-sunnah tersebut. Maka ketika sholat kita berusaha melaksanakan sholat sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Oh, ternyata Nabi ketika bertakbiratul ihram begini. Yang ternyata Nabi ketika ruku seperti ini bentuknya. Ternyata Nabi ketika sujud seperti ini bentuknya. Ternyata Nabi SAW ketika duduk di antara dua sujud. Ketika Nabi SAW tahiyat begini bentuknya dan seterusnya. Ini wajib untuk kita ketahui, ya, untuk mencontohi Nabi SAW di dalam sholat kita. Kenapa saya tekankan dalam sholat? Karena sholat adalah pertama kali yang akan dihisab oleh Allah. Kenapa perlu perhatian khusus tentang bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar sesuai petunjuk Nabi? Karena sholat merupakan identitas tertinggi bagi seorang muslim, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, ini salah satu identitas. Makanya Nabi SAW ketika mau berperang, beliau lihat dulu di kampung ini ada yang azan apa enggak. Sementara kalau azan untuk manggil orang apa? Untuk memanggil supaya orang ketika ada azan, berarti mukmin di sini, enggak jadi perang, enggak jadi musuhi. Itu identitas di dunia. Di akhirat juga demikian. Identitas utama kita di akhirat adalah salat. Yang kata Nabi SAW, fa'idha sulha, jika salat seseorang baik, sulha amaluhu, maka amalan-amalan yang lainnya juga akan menjadi baik. Tapi ketika salatnya buruk, maka yang lainnya bisa menjadi buruk. Termasuk buruknya adalah tata cara salatnya, nggak benar, tergesa-gesa, nggak ada tumaknina, ya. Tidak mencontoh Nabi bagaimana ruku yang baik dan benar, bacaannya asal-asalan, tidak konsentrasi, dan seterusnya. Salat ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Maka sering saya bermisalkan, ya, ibaratnya kita di dunia ini, ketika sudah memiliki identitas utama, maka identitas-identitas yang lainnya tidak dibutuhkan. Nah, ketika seseorang di dunia ini, sekarang ini Bapak Ibu ini, ketika sudah memiliki identitas utama, maka identitas-identitas yang lainnya tidak lagi dibutuhkan. Artinya terkadang tidak lagi ditanya. Identitas yang paling tinggi kita sekarang ini apa?
KTP. Itu identitas paling tinggi. Ada yang lain? Surat nikah. Apa lagi? Biasa. Apa identitas paling tinggi kita di sebagai warga negara? Dan paspor. Paspor. Ada nggak yang lebih tinggi daripada paspor? Hah? KTP? Enggak. Tetap enggak. Bapak kalau mau keluar negeri dibutuhkan nggak KTP? Kakak ditanya nggak? Kalau di imigrasi yang ditanya apa? Paspor. Bapak kalau ke Malaysia, Malaysia, nyebrang aja. Yang ditanya apa? Paspor. Padahal buat paspornya harus ada KTP, harus ada KK, harus ada akte. Kalau nggak ada akte bisa diganti dengan ijazah. Kalau nggak ada ijazah bisa diganti dengan surat nikah. Kenapa saya tahu ini? Karena sering berurusan dengan imigrasi. Satu huruf saja nggak sesuai, nggak sinkron, nggak bisa buat paspor. Nah, ketika sudah ada paspor, Anda di imigrasi mau keluar negeri, KTP nggak ditanya lagi. Kenapa? Karena orang yang sudah punya paspor pasti KTP. Pasti punya kakak, pasti punya akte, atau yang lainnya. Maka selalu saya ilustrasikan. Di akhirat, identitas utama kita adalah sholat. Ketika sudah menghadap dengan malaikat, menghadap sama Allah, ditanya, bagaimana sholatnya? Sholat bulan, Masya Allah. Excellent. Sholatnya mumtaz ini. Bagus sholatnya. Maka yang lainnya sudah nggak perlu ditanya. Ada. Berarti yang lain insya Allah bagus. Tapi ketika sholatnya nggak bagus, ini bolong ini. Ini pernah nggak sholat sekian, sholatnya salah-salah nih. Yang penting selesai. Atau sampai nggak sholat bertahun-tahun, pasti yang lainnya pasti akan dicek semua. Gimana zakatnya, bagaimana puasanya, bagaimana hajinya, bagaimana umrohnya. Karena kenapa? Ketika sholat baik, maka amalan yang lainnya akan ikut baik. Tidak mungkin orang baik sholatnya tapi nggak berpuasa. Tapi ada orang yang berpuasa tapi betul. Kalau orang betul-betul menjaga sholatnya, nggak mungkin dia tinggalkan puasanya. Tapi ada orang berpuasa tapi berani nggak sholat. Banyak nggak? Ramadan itu datang sholat kalau sudah terawih saja. Maghrib ke kemana? Zuhur ketiduran. Asar kecapean. Isya kekenyangan. Tapi besok puasa. Kenapa? Ya, karena kalau sholatnya sudah bagus, insya Allah puasanya bagus. Ya, kalau sholatnya sudah dijaga, maka insya Allah zakatnya dijaga. Kemudian apa? Haji dan umroh juga akan dilaksanakan. Maka seperti itu ikhwatal iman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Pertama kali yang akan dihisap adalah sholat. Maka hendaknya kita selalu perhatian terhadap. Baik, silakan azan. Siapa yang azan? Fadhal.
Baik, hadis berikutnya kita kaji karena penggalan hadisnya pendek, meskipun sebenarnya banyak syarah penjelasannya, tapi kita singkat sebisa mungkin. Baik, hadis berikutnya adalah an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man jaa minkumul jum'ata falyaghtasil. Rawahul Bukhari fil Jum'ah. Hadis ini datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, anna Rasulullah qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang di antara kalian datang untuk melaksanakan salat Jumat, falyaghtasil, maka hendaknya dia mandi. Maka hendaknya dia mandi. Baik. Jadi dalam hadis ini menunjukkan agungnya daripada salat Jumat. Dan ini adalah sebuah pemandangan yang mulia dan perkumpulan yang besar, ya, bagi kaum muslimin, di mana di hari Jumat para laki-laki berbondong-bondong ke masjid, ke rumah Allah untuk mengerjakan salat Jumat. Dan ini terjadi di mana-mana. Alhamdulillah. Apalagi di negara kita, ya, yang terhitung paling banyak masjid di atas muka bumi ini. Negara yang paling banyak masjidnya. Berapa jumlah masjid di Indonesia? Berapa? Kalau nggak salah, Indonesia di urutan pertama. Baru setelah itu kalau nggak salah, India. Kemudian Arab Saudi. Kenapa di India? Karena populasi manusia di sana banyak. Tapi ini secara apa? Prediksi saja barangkali. Tidak mungkin pula orang hitung semua. Di Jambi aja kita nggak sanggup hitung masjid ini berapa. Tapi ya tidak menutup kemungkinan karena Indonesia termasuk penganut Muslim terbanyak di atas muka bumi. Jumlahnya luar biasa. Alhamdulillah. Nah, ketika salat Jumat adalah merupakan Aid bagi kaum muslimin di setiap pekannya, di mana di hari itu mereka berkumpul di suatu tempat di dalam masjid yang merupakan syiar Islam dan merupakan kebanggaan juga tersendiri bagi kaum muslimin. Maka hendaknya mereka yang datang ke masjid ketika itu, yang ingin melaksanakan salat Jumat, hadir dengan penampilan sebaik mungkin. Datang dengan penampilan yang terbaik. Wa atyabu raihah. Dan datang dengan wangi yang baik. Ya, harum. Ya. Wa anzaf jism. Dan hendaknya datang dengan kondisi badan yang bersih. Ya, kondisi badan yang paling bersih sepanjang pekan. Ya, jadi sepanjang pekan itu memang hendaknya kita betul-betul membersihkan diri ketika di hari Jumat saat mau melaksanakan sholat Jumat. Maka disunnahkan bersih-bersih, bukan hanya sekedar mandi, tapi kuku kita potong, ya, kumis kita pendekkan, bulu ketiak, bulu kemaluan juga disunnahkan untuk kita potong. Ya. Kenapa demikian? Karena hari Jumat, adanya sholat Jumat merupakan bentuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk melaksanakan sholat Jumat yang merupakan wajib, paling wajib di antara wajib yang ada. Maka Nabi SAW memerintahkan kepada kita
untuk mandi sebelum mendatangi masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Wali'alla yakuna fihim awsakh, supaya tidak datang ke masjid dalam kondisi kotor. Warwaihun yu'zuna bihal musalli, atau datang dengan bau yang tidak sedap yang akhirnya mengganggu kaum muslimin, yang akhirnya mengganggu kaum muslim yang lainnya. Jangankan kaum muslimin, malaikat ikut terganggu dengan bau-bau yang tidak sedap. Wal malaikatul al-hadirin li isma'il khutbati wa dzikr. Apalagi di salat Jumat, malaikat ini ya ditugaskan sebagiannya untuk mencatat siapa yang datang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sebagian mereka ditugaskan untuk mendengarkan khutbah. Ya. Maka di hari Jumat hendaknya kita tampil dengan penampilan yang seindah mungkin, sebaik mungkin, sewangi mungkin. Kalau ada parfum yang kita pakai, ya pakai di hari Jumat. Jangan pakainya cuma ke pengantin saja. Tiba pengantin, pakai baju yang bagus, tiba menghadap Allah. Yang penting ada. Enggak benar. Kalau ada pakaian yang paling bagus, pakai di hari Jumat. Jangan terbalik. Kadang kita beli pakaian ketika di hari raya Lebaran. Padahal sholat hari raya wajib apa sunnah? Idul Fitri wajib apa sunnah? Sholat Jumat wajib apa sunnah? Nah, tapi kita fokus kalau sudah hari raya wajib pakai baju baru untuk dipakai padahal ada yang lebih wajib. Jumat. Maka saya juga heran ketika hari Jumat kenapa orang pakainya subhanallah. Tapi di hari raya keluar semua baju barunya. Nah, terbalik. Terbalik ikhwatal iman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para ulama khilaf di dalam permasalahan ini. Apakah mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat hukumnya wajib atau sunnah? Ini khilaf. Sebagian di antara ulama seperti halnya mazhab Adz-Dzahiriyah dikatakan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Hazm, beliau menghukumi mandi sebelum Jumat hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Apa dalilnya? Hadis ini. Dan ada juga hadis dan bahkan derajatnya sahih, muttafaqun alaih, yang kemudian dijadikan oleh Imam Ibnu Hazm dalam mazhabnya Dzahiriyah bahwasanya mandi sebelum salat Jumat hukumnya wajib karena Rasulullah pernah bersabda, "Ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Muttafaqun alaih. Mandi untuk melaksanakan salat Jumat ya, wajib bagi setiap orang yang sudah mimpi. Artinya orang yang sudah balik. Hadisnya sahih, muttafaqun alaih. Nah, pendapat yang kedua, jumhur, mayoritas ulama berpendapat bahwasanya mandi untuk melaksanakan sholat Jumat hukumnya sunnah dan tidak wajib. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang datang dari Samurah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul pernah bersabda, "Man tawadda'a yaumal jumu'ati fabiha wa ni'am." Siapa yang melaksanakan sholat Jumat yang sebelumnya berwudu, fabiha wa ni'mah. Itu adalah sebuah kebaikan. Ya. Wa man ightasala fal ghuslu afdal. Namun barang siapa yang mandi untuk melaksanakan sholat Jumat, maka itu lebih afdal. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Khamsah, di antara Imam 5. Ya. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Majah, Imam Nasai meriwayatkan hadis ini. Di mana Rasulullah menjelaskan bahwasanya yang berwudu untuk melaksanakan sholat Jumat hukumnya apa? Baik. Tapi yang mandi maka itu lebih afdal.
Maka hadis ini dihukumi oleh mayoritas ulama, mandi sebelum sholat Jumat hukumnya sunnah. Kemudian yang hadis yang tadi yang pertama yang mengatakan siapa yang sudah bermimpi maka wajib untuknya melaksanakan mandi untuk sebelum melaksanakan sholat Jumat. Sebagian ulama mengatakan bahwa ya, hadis ini tidak menunjukkan sebuah kewajiban. Karena makna wajib di sini adalah secara bahasa itu artinya adalah hak. Hak. Apa artinya hak? Benar. Itu makna sebagian para ulama mengomentari hadis yang mengatakan yang sudah bermimpi wajib untuk mandi sebelum Jumat. Wajib di sini maknanya adalah hak. Ya, bukan wajib secara hukum. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah Rasulullah SAW sampaikan di awal-awal Islam. Di mana para sahabat ketika itu mereka senantiasa memakai pakaian yang berat, tebal, wa ya'rifun, dan kemudian menyimpan keringat. Fatadharu minhum ar-ra'iha kariha. Dan ketika itu di kalangan para sahabat itu kadang baunya enggak sedap. Ya. Falamma wasallallahu alaihim wa labisu khafif ath-thiyab busiha al-hukm min al-wujub ila al-istihbab. Maka ketika para sahabat ketika itu sudah sedikit maju, di antara mereka ada yang sudah pakai pakaian-pakaian yang sudah tidak tebal, tipis, ringan, tidak banyak menyimpan keringat, maka hukum ini pun mansukh. Jadi hukum yang tadi wajib itu mansukh. Apa artinya mansukh? Sudah dihapuskan. Ini ya komentar daripada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya makna wajib di dalam hadis muttafaqun alaih itu ada dua kemungkinan. Wajib di situ maksudnya adalah hak. Wajib yang kedua maksudnya adalah ya mansukh, sudah dihapuskan. Sehingga hukum ya mandi sebelum Jumat sampai sekarang ini menurut jumhurul ulama adalah sunnah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, silakan. Baik. Nah, sayangnya berapa lama kita pikir di Not 20 itu yang namanya atau orang habis keluar itu bisa simpan. Masya Allah. Beliau bukan hanya dengan kajian, tapi betul-betul menyimak. Ya. Main otaknya beliau, akalnya. Barakallahu fi. Dan pertanyaan selalu kritis. Jazakallah khair, Pak. Ya, dengan wasilah beliau bertanya, sudah jadi tahu, betul tidak? Maka beliau dapat pahala dari pertanyaan-pertanyaannya. Maka jangan malu bertanya kalau memang nggak paham. Ya. Makanya Allah mengatakan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lam. Bertanya kalau nggak paham. Karena malu salah satu penghalang ilmu. Malu itu ada dua penghalang ilmu, malu dan sombong. Ya. Maka jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Wa nafa'ana Allah taala
minal ilm. Pertanyaan beliau, di salat Jumat, di hari Jumat, itu kan ada hadis yang mengatakan yang datang pertama akan dicatat oleh para malaikat dengan pahala 1 ekor onta. Kemudian sapi, kemudian kambing, kemudian ayam, kemudian terakhir telur. Kemudian bagaimana caranya, Ustaz? Siapa yang sebenarnya bagaimana caranya mendapatkan keutamaan ini? Siapa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah tidak ada ukurannya. Jamnya berapa, ya, waktunya kapan. Ukurannya adalah yang pertama kali datang masuk masjid. Meskipun itu jam 11, meskipun itu jam setengah 12, atau meskipun itu jam 9 pagi. Intinya dia yang paling pertama datang. Tapi tujuannya untuk sholat Jumat. Bukan tujuannya untuk tidur. Bukan tujuannya untuk istirahat. Tidak. Untuk sholat Jumat. Maka dia akan mendapatkan pahala sama seperti 1 ekor onta. Kemudian pertanyaan berikutnya beliau mengatakan, apakah ada riwayat yang mengatakan yang pertama kali datang masjid, maka seharusnya dia yang paling terakhir keluar. Begitu. Keluarnya. Ya. Nah, tentunya setelah sholat yang terbaik adalah ya, selesaikan dulu hajat-hajat dan sunnah-sunnah kita. Itu yang terbaik. Ya. Maka siapa yang paling terakhir keluar dari sholatnya karena untuk beribadah, maka tentu dia akan paling banyak pahalanya. Ya. Tidak akan sama orang yang setelah sholat, kemudian zikir, kemudian dia, ya, dengan orang yang kemudian kembali duduk baca Al-Quran, berdoa lagi, itu tidak akan sama. Ya. Ketika dia isi setelah sholatnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Namun di sini kami ingatkan jangan tergesa-gesa karena ada sebagian teman itu nggak ngerti apa. Jadi setelah sholat itu langsung berdiri seakan-akan nggak selesai zikir setelah sholat. Saya kadang hitung-hitung kok cepet-cepet nih berdiri ya. Saya belum selesai sholat zikirnya, apa dia bacanya terlalu cepat atau punya wirid tersendiri? Yes. Nah, ini saya ingatkan kepada teman-teman. Setelah sholat, usahakan selesai wirid sampai betul-betul selesai. Baca Allahumma antas salam minkas salam tabarak ya dzal jalali wal ikram. Baca surat apa namanya? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 3 kali, ayat kursi, kemudian kulhu 3 kulhu. Ya. Sekali-kali karena ada urusan penting tidak menjadi masalah. Ya, tapi yang menjadi masalah ketika menjadi sebuah kebiasaan. Ya, padahal itu adalah sunnah Nabi SAW. Untuk kita banyak berzikir, untuk kita banyak beristighfar. Tujuannya untuk apa? Menutupi celah-celah daripada salat kita, salat wajibnya kita. Maka yang terbaik adalah tentu yang paling lama keluar. Namun dengan tetap beribadah di dalam masjid setelah sholat. Ya. Mau keluar cepat, ketika ada hajat, kepentingan silakan. Ya. Tapi yang terbaik adalah selesaikan dulu zikir kita. Kalau bisa ba'diyah. Ya, kalau mau ba'diyah di rumah juga tidak masalah, tapi zikir di tempat. Zikir di tempat. Tidak beranjak dari tempat duduknya ketika dia sholat sampai dia selesaikan daripada zikirnya. Ya, sampai dia selesaikan daripada zikirnya. Allah Ta'ala a'lam. Subhanakallah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.